sore, nama saya Arga. Saya Kibo. Kami berdua bekerja sebagai sebagai jurnalis yang setiap hari bekerja di lapangan, mengabarkan informasi terkait situasi terkini di Indonesia, khususnya Jakarta, karena saya anak plotting. Wah, banyak banget ya kalau perubahan yang saya pribadi jalani ya semenjak memasuki pandemi COVID ini. Bagaimana ya, semua menjadi serba teratur, menjadi serba menuntut ya. Terkadang kita kemana-mana harus menerapkan protokol kesehatan, tapi di satu sisi pekerjaan kita selalu bersinggungan dengan orang banyak. Mungkin Mas Kibo punya jawaban sendiri. Benar. Oh, berarti sama, kurang lebih jawabannya sama seperti Arga. Begitu. Kalau pola peliputan sih sebenarnya sama aja sih ya, karena kebetulan saya di desk lebih sering meliput peristiwa-peristiwa ya, yang mau tidak mau harus terjun langsung ke lokasi kejadian. Jadi tetap aja sih bersinggungan dengan banyak orang, tapi di satu sisi saya pribadi tetap waspada aja sih ketika menjalani pola-pola kerja di masa pandemi seperti ini ya. Sebisa mungkin saya menghindari kontak fisik dengan orang banyak, melakukan jaga jarak dan lain sebagainya. Kalau saya sih, karena saya orangnya males juga sih ya, lebih baik saya menepi aja lah. Saya nitip rekaman, tapi saya tetap menyimak perbincangannya. Dan nanti tinggal saya minta audio dan langsung saya buat berita aja gitu. Kalau saya sih seperti itu sih, ngambil gampangnya aja, nggak mau muluk-muluk ataupun terlalu bekerja keras ketika bekerja, ya kan? Karena bekerja saja sudah capek, apalagi bekerja di masa pandemi seperti ini, ya nggak? Kalau bisa libur sih saya mau melibur. Apalagi kalau bisa nitip, mendingan nitip saya. Enak ya? Lebih enak. Gimana ya? Gimana, Bo? Kalau lu, Bo? Biasa aja. Biasa aja ya. Tapi kalau gua pribadi sih terkadang di satu momen merasa ngiri aja sih ketika orang-orang bisa WFH, orang-orang bisa liputan mantau-mantau diskusi daring gitu kan. Tapi di satu sisi setiap hari saya harus TKP. Selain boros bensin ya boros pengeluaran lain-lainnya juga sih, ya gak? Tapi ya namanya kerja, ya udahlah jalanin aja lah. Kebetulan kalau kami berdua yang tinggal masih bareng orang tua sih saya aja ya. Kalau Rizky kan tinggal ngontrak sendiri ya. Kalau saya pribadi sih ketika pulang kerja ya sebisa mungkin saya bersih-bersih dulu lah, mandi-mandi, ganti baju, barulah kontak sama orang tua lah, entah bercengkrama, entah ngobrol-ngobrol, entah apalah sebagainya. Yang penting tetap ini aja sih kalau saya steril dulu lah, karena kan kita nggak tahu juga setiap hari kan di jalanan bersinggungan dengan orang banyak gitu sih kalau saya. Jadi mungkin solusinya biar nggak terlalu kepikiran, bisa ngekos aja ya kayak Rizky ya. Jadi nggak terlalu mikirin orang lain. Ya kalau kaum miskin kota seperti saya sih tinggal bersama orang tua itu masih sangat relevan ya. Nggak mungkin saya harus ngekos, bekerja tinggal di tempat lain seorang diri selagi masih bisa tinggal sama orang tua. Kenapa enggak kalau saya ya. Mungkin beda cerita kalau Kibo. Gimana, Bo, kalau lu, Bo? Ya kalau gua kan karena memang kebutuhan artinya ya gue dari anak Sumatera rantau gitu loh, rantau, orang tua gue di kampung. Terus ya gue emang dari SMA juga udah merantau gitu loh. Jadi udah terbiasa ya harus sendiri, karena kakak-kakak gue ada di sini tapi mereka udah berkeluarga semua. Jadi kurang enak aja gue kalau nyampur gitu. Ya intinya dari pertanyaan gue tadi, ketika lo tinggal sendiri, resiko ataupun
ketakutan akan terpapar jadi lebih minim ya? Kalau gua sih nggak juga sebetulnya. Ya kan walaupun nggak memaparkan buat orang lain kan, maksudnya buat keluarga gua ya gue juga jaga diri gue sendiri. Terus kemudian gue juga masih suka nongkrong sama teman-teman gua, sama teman kuliah gua, teman SMA gua. Nah itu kan harus dijaga juga gitu loh. Jadi ya tetap khawatir lah. Kalau gua pribadi sih semua liputan itu harusnya jadi ketakutan ya. Maksudnya di tengah situasi sekarang kita nggak pernah tahu, walaupun kita cuma doorstop gitu loh, walaupun kita cuman ya nanya 1 menit 2 menit kepada narasumber gitu, satu narasumber, ya pasti ada risiko terpaparnya tinggi. Ya kalau dibandingin sama liputan-liputan lain, contohnya kemarin gue liputan vonis sidang Rizik gitu kan, wah itu kan rame banget gitu loh, penjagaan polisi, belum masa, apalagi temen gue ini kan ngawal aksi demonstrasi kan, lempar-lemparan batu segala macam. Wah itu kan udah nggak mungkin lagi lo jaga prokes, mungkin lo mikirin nyelamatin diri lo sendiri dari batu-batu yang melayang itu gitu. Kalau lu sendiri gak liputan yang menurut lu membuat merasa diri lu tuh wah kayaknya gue nggak perlu berlama-lama deh di sini, gue harus cepat pulang gitu? Kalau ngomongin biar cepet pulang, semua liputan gue pengen cepet pulang ya kan. Tapi dalam konteks apa, kalau kita ngomongin berbicara risiko di tengah pandemi COVID, banyak sekali ya liputan-liputan yang kemudian bersinggungan dengan banyak orang. Misalnya kita meliput demonstrasi, kita meliput persidangan di mana terkadang banyak ruang-ruang sidang yang kecil tapi isinya orangnya banyak. Contoh kasus deh. Contoh kasus kayak di PN Jaksel lah, itu ruangannya kan kecil-kecil kan. Ya sebisa mungkin sih saya nggak mendekat dengan banyak orang gitu ya, tapi menurut saya setiap liputan punya risikonya masing-masing sih. Penghargaannya itu harus besar bro. Dari sisi siapa? Dari sisi perusahaan atau dari sisi masyarakat? Ya apa ya, kalau ya maksudnya kita kan, maksud gue jurnalis ini kan ya tiangnya gitu ya, maksud gue buat penyampai lidah ke publik gitu loh. Jadi ya penghargaan kita tuh harus besar. Perusahaan itu harus menganggap kita sebagai aset gitu loh, bukan cuma sebagai pekerja biasa terus kemudian ya mau sakit mau gimana ya cuek, nggak bisa begitu. Makanya dipikirin itu gitu bos. Siapa yang mikirin? Ya, kita berbicaranya sebagai sudut pandang kantor lu masing-masing lah. Kita berbicaranya sebagai ini aja ya, kelas pekerja yang apa, tenaganya diperas gitu ya kan. Ya terkadang di satu sisi, atau bukan terkadang sih, lebih banyaknya seringkali gitu ya, perusahaan terkadang abai dengan karyawan-karyawan yang berada di lapangan gitu, khususnya reporter gitu ya kan. Mereka terkadang menggampangkan, mereka terkadang apa ya, nggak mau ribet gitu, pokoknya maunya terima jadi aja. Ya seharusnya penghargaannya bukan, kita nggak muluk-muluk sih, kita nggak butuh dihargai, tapi setidaknya perusahaan bisalah memanusiakan seorang manusia. Kalau dalam konteks COVID cuman satu sih, gampang saya jawabnya. Ntar juga ngerasain kalau kena COVID gimana rasanya, udah gitu aja. Kita sih ya sebagai pekerja media berusaha memberikan informasi yang ada aja gitu, bukan terkesan melebih-lebihkan atau mewartakan sebuah ketakutan gitu ya. Tapi banyak kok kasus-kasus yang terjadi di sekitar saya, teman-teman yang terpapar COVID itu bagaimana. Ya kalau udah kena baru deh teman-teman atau warganet semua percaya kalau virus ini benar-benar bekerja secara masif dan menjalar. Nih kan lu, kalau gue nih, maksud gue sebatas masyarakat ngomen doang gitu, di misalnya di pemberitaan yang gue tulis atau seperti apa, itu sah-sah aja sih pandangan orang gitu kan, melihat karena era sekarang kan banyak informasi yang masuk lah ya, nggak bisa dibantah. Tapi kemudian yang penting minimal lu jangan
ya lu nggak usah tindakan-tindakan lu nggak usah yang aneh-aneh juga bos gitu loh. Misalnya lu keluar nggak pakai masker karena lu nggak percaya gitu kan banyak juga orang-orang yang percaya gitu loh. Terus lu keluar nggak pakai masker ngeludah sembarangan gitu kan bikin lu nular kemana-mana itu kan bahaya buat Itu horor sih. ya kan Ya contoh kan ngaco. contoh simpelnya kita nocip gelasnya sendiri-sendiri nih kayak gini. Pertama ya tetap ya kita mengedepankan pola hidup sehat atau protokol kesehatan ya. Ya di satu sisi ya kita tetap menghibur diri sendiri ya kan. Minum ya. Ya terkadang kita menyenangkan diri sendiri dengan cara-cara yang berbeda ya. Kalau saya terkadang ya apalah menghibur diri sendiri, melakukan hal-hal yang menyenangkan Itu buat naikin imun juga ya. untuk meningkatkan imunitas ya enggak. Karena hati yang gembira adalah obat. Yoi. Benar. Oke. Sekarang hari sudah beranjak sore. Buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, tetap merayakan hari-harinya dengan penuh sukacita. Jangan lupa tersenyum.